Halo, kembali lagi ke YouTube channel Hani Nurani. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengusahakan apa yang sedang teman-teman ingin capai ya teman-teman. Nah, video kali ini aku akan share ke teman-teman tentang informasi yang baru saja aku dapatkan dari Instagram Kemenpan RB ya teman-teman, baru di-share hari ini dan ini sudah sebagian aku oret-oret di sini. Informasi ini terkait dengan kabar yang selalu kita tunggu-tunggu ya teman-teman, yaitu kabar tentang rencana pengadaan CASN atau calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Nah, dari informasi yang di-share di Instagram Kemenpan RB ya teman-teman, itu Kemenpan RB sudah memberikan informasi terkait seperti dua jalur masuk untuk bergabung menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya ya teman-teman, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa saat ini rekrutmen ASN atau aparatur sipil negara itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu CPNS seperti biasa, CPNS pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga P3K atau PPPK. Nah, apa sih bedanya keduanya itu? Sebenarnya keduanya sama-sama aparatur sipil negara ya teman-teman. Nanti keduanya juga sama-sama akan mendapatkan NIP, tapi memang untuk hak dan kewajibannya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di aturannya. Memang ada perbedaan, rekrutmennya pun juga ada sedikit perbedaan teman-teman. Jadi yang di-share oleh Kemenpan RB ini sudah dibuat, nanti aku taruh di sini ya teman-teman. Sudah diinformasikan bahwa jumlah kebutuhan itu ada kebutuhan yang di-share tadi itu ada yang pertama kebutuhan tentang guru, kemudian yang kedua itu tentang ASN-nya Pemda, meliputi Pemprov, Pemkab maupun yang pemerintah kota. Kemudian ada ASN di tingkat pemerintah pusat. Jadi ada tiga informasi ini yang Kemenpan RB ini share. Tapi sebenarnya aku sebagai guru ya teman-teman juga merasa sedih. Tapi sedihnya ya sedih dan tetap bersyukur. Sedihnya karena pada tahun ini yang di-share ke Kemenpan RB ini bahwa guru itu tidak ada formasi CPNS di tahun ini. Jadi untuk guru itu semua dialihkan ke P3K sebanyak 1 juta formasi. Nah, sedih juga sih teman-teman ya merasakannya. Ketika aku juga guru dulu juga aku merasakan bagaimana wiyata bakti, bagaimana kita memimpi-mimpikan untuk bisa menjadi CPNS, tapi jangan bersedih hati yang terlalu banget ya teman-teman, karena kita juga wajib bersyukur bahwa PPPK ini atau P3K ini juga kesejahteraannya juga sama, bahkan mungkin gajinya itu lebih besar daripada yang CPNS. Cuma perbedaan yang paling menonjolnya itu karena kontrak dan juga tidak mendapatkan tunjangan hari tua atau dana pensiun seperti itu. Nah, kembali lagi ke jumlah 1 juta formasi guru untuk P3K ini, siapa saja sih yang bisa ikut? Seperti itu ya teman-teman. Yang pertama itu guru honor yang terdaftar di Dapodik ya teman-teman. Jadi aku ulangi lagi, guru honor yang terdaftar di Dapodik, baik di SD negeri maupun di SD swasta. Nah, sebelum bulan-bulan lalu itu informasi terakhirnya terdaftar di Dapodik itu terakhir kapan? Terakhir pada bulan Juni 2020. Tapi informasi terbaru ini boleh terdaftar di Dapodik maksimal itu Desember 2020 ya teman-teman. Kemudian yang kedua,
ada ex guru honorer THK 2 atau BK 2 yang bisa mendaftar di P3K ini. Kemudian yang ketiga itu lulusan PPG, pendidikan profesi guru ya teman-teman, yang tidak mengajar. Jadi ini walaupun belum terdaftar di Dapodik, tapi kalau dia punya sertifikat pendidik itu bisa mengikuti. Ini poin plus juga ya teman-teman bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik atau PPG tapi belum terdaftar di Dapodik, itu tetap bisa ikut seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang masalahnya gimana nih kalau yang sudah mengajar, sudah biasa lama tapi belum juga terdaftar di Dapodik seperti itu teman-teman ya. Ini sebenarnya menjadi keresahan kita bersama, menjadi kayak keprihatinan juga ya teman-teman. Sedih juga sih mendengarnya seperti itu, kalau yang sudah lama mengajar tapi belum bisa masuk di Dapodik itu karena aturannya memang seperti ini, jadi mungkin bisa ikut di rekrutmen tahun 2022 nanti atau di tahun-tahun selanjutnya ya teman-teman, dengan tetap mengusahakan dan juga mengupayakan untuk bisa masuk ke Dapodik. Seperti itu ya teman-teman, tetap semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang. Oke? Next ya teman-teman, kemudian yang tadi ini kan khusus untuk formasi guru ya teman-teman. Kemudian informasi yang kedua yang di-share oleh Kemenpan RB itu ASN Pemda, baik Pemda provinsi, kabupaten maupun kota, ini sebanyak 189.000. Ya, 189.000 ini juga akan dibagi menjadi 2 jalur ya teman-teman. Yang pertama yaitu jalur CPNS, ini akan tetap ada. Kemudian dan jalur P3K untuk yang ASN di lingkungan Pemda, tapi ini juga ada informasi di dalam kurungnya, kecuali guru ya teman-teman. Jadi kalau guru itu kan kalau guru SD, SMP masuknya ke Pemkab atau pemerintah kota, kalau yang SMA kan Pemprov, tapi ini sudah ada dalam kurungnya kecuali formasi guru, karena formasi guru ini sudah dialihkan semuanya ke jalur P3K. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ASN pemerintah pusat ini, pemerintah pusat akan membuka sebanyak 83.000. Ini juga akan dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama yaitu CPNS, kemudian yang kedua P3K. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang baru saja di-share oleh Kemenpan RB. Kemudian untuk teman-teman yang penasaran, sebenarnya CPNS dan P3K itu rekrutmennya sama nggak sih, seperti itu, atau alurnya yang dilalui itu sama nggak sih, tesnya sama nggak sih, seperti itu. Sebenarnya ada beberapa perbedaan ya teman-teman. Yang pertama, sesuai pengalaman tahun lalu, kalau CPNS itu ada 2 tahap ya teman-teman, ada yang 3 tahap mungkin sampai wawancara, tapi pada umumnya ini 2 tahap. Yang pertama yaitu SKD, seleksi kompetensi dasar, yang di dalamnya ada TIU, kemudian TWK dan juga TKP yang jumlah soalnya ini masing-masing 100. Bukan masing-masing, maksudnya globalan ini TIU, TWK dan TKP itu 100 soal. Kemudian setelah lolos SKD, lolos passing grade dan lolos perankingan, akan masuk ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Di mana bidang ini sesuai dengan jurusan kita atau formasi apa yang kita ambil. Misalnya kalau aku ini guru kelas, jadi untuk SKB-nya tentang keguruan, tentang ya pokoknya keguruan, seperti itu ya teman-teman. Tapi mungkin kalau yang jurusan akuntansi atau lain sebagainya ya sesuai dengan jurusan yang teman-teman ambil. Nah, SKB ini juga terdiri dari 100 soal. Nah, setelah lulus SKD dan SKB nanti dibobot. SKD-nya itu 40%, kemudian SKB-nya itu dibobot 60%. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau yang P3K itu hanya ada satu tes, yang dimana tesnya itu ada beberapa cabang atau beberapa materi yang diteskan di dalamnya. Yang pertama yaitu kompetensi teknis
berarti materinya sesuai dengan bidang yang teman-teman geluti. Kemudian ada bakat skolastik. Bakat skolastik ini penalaran ya teman-teman. Jadi mungkin kalau yang kompetensi teknis itu ibaratnya kalau di CPNS ya SKP-nya, kemudian bakat skolastiknya ini TIU, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada manajerial, sosiokultural, kemudian sama wawancara. Tapi wawancaranya ini dituliskan dalam bentuk teks atau dijawab secara teks tapi seperti pertanyaan wawancara, seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin yang manajerial, sosiokultural dan wawancara ini merupakan TKP pada tes CPNS. Jadi sebenarnya kalau kita pahami dalamnya itu hampir sama, cuma beda penyebutannya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk dari informasi yang saya dapatkan, jumlah soalnya itu 150 soal, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi semangat untuk teman-teman yang sedang berjuang. Saya juga pernah merasakannya di tahun lalu. Saya juga pernah merasakan WB ya, Wiyata Bakti di sekolah negeri, seperti itu. Pokoknya semangat, teruslah berbuat baik, teruslah berbakti kepada kedua orang tua, mohon doanya. Insya Allah apa yang menjadi rezeki kita itu yang terbaik untuk kita. Minta sama Allah yang terbaik, yang membuat kita nyaman di dalamnya, insya Allah berkah juga. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.